Yang paling bahaya adalah lendir putih dan kuning kental seperti nun sewu ingus. Ini adalah lendir infeksi dan keluarnya bisa rutin setiap 21 hari sekali. Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Anissa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak, terutama video kali ini tentang sapi. Sudah jenengan baca semua di depan, di intro tadi ada 17 pertanyaan dan konsultasi dari peternak di kolom komentar yang kali ini akan saya jawab. Jadi 17 itu saya ambil secara acak dan saya baca. Yang saya pertimbangkan itu akan memberikan informasi baru, ada pertanyaan yang baru, ada pertanyaan urgent yang akan selalu saya ulang karena itu merupakan titik terpenting dalam perawatan sapi, terutama perkawinan atau breeding. Jadi 17 pertanyaan akan saya bahas, tapi poin dari video kali ini adalah bagaimana kita bisa membedakan mana lendir yang berbahaya yang keluar dari sapi, dari vagina sapi, dan mana lendir yang tidak berbahaya. Dan Anda harus mampu mengenali ciri-cirinya. Oke, Laskar Ngarit semua, langsung saja karena tadi intronya sudah saya sampaikan, ada 17 pertanyaan itu. Yang pertama dari bocah tani, Pak dokter mau tanya, sapi saya anaknya baru 1,5 bulan, artinya 45 hari. Kok induknya udah birahi? Pada umur 1 bulan induknya udah tak kasih obat cacing. Terus jarak 2 minggu udah birahi. Menurut Pak dokter gimana baiknya? Langsung di IB atau gimana? Salam dari Ponorogo. Oke, salam balik Pak Bos. Tunggu birahi depan ya. Karena yang pertama biar mantep, artinya biar kita betul-betul meyakinkan bahwa birahi kali ini adalah birahi, memang betul-betul birahi, bukan lendir lainnya, maka ditunggu 21 hari ke depan. Yang kedua, sambil menunggu efek dari obat cacing itu selesai, karena di beberapa obat cacing secara umum itu efeknya 45 hari. Oke? Nunggu birahi depan Pak Bos. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Caca. Assalamualaikum Pak Dok. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah keluar lendir seperti susu itu pertanda mau kawin sapinya? Nah, poinnya di sini. Jadi lendir itu ada lendir yang sangat bening, ada lendir bening yang sedikit keruh, ada lendir kuning, ada lendir yang mengandung darah, dan ada lendir putih. Oke? Jika lendirnya bening, ini adalah lendir dan keluarnya banyak setiap 18 sampai 21 hari sekali, ini adalah lendir birahi, tidak bahaya. Oke. Lendir yang kedua adalah lendir yang bening sedikit keruh. Biasanya ini muncul di kebuntingan 6, 7, 8 bulan. Ini adalah lendir kebuntingan, tapi lendir ini tidak akan keluar sebelum kebuntingan rada tuwa. Ya. Yang ketiga, lendirnya berwarna kuning, itu lendir pasca birahi atau pada fase ini juga tidak bahaya ya. Yang ketiga, lendir bening ada darahnya. Ini ada dua kemungkinan.
Jika dia keluar secara rutin 21 hari, ini adalah lendir masa masa medestrus yang keluar 3 sampai dengan 5 hari setelah birahi. Tapi jika lendir berdarah ini keluarnya tidak rutin, seminggu sekali, 2 minggu sekali, dan keluarnya nggak rutin, ini adalah lendir infeksi tahap awal di rahim. Oke? Yang paling bahaya adalah lendir putih dan kuning kental seperti non sewu ingus. Ini adalah lendir infeksi dan keluarnya bisa rutin setiap 21 hari sekali, bisa tidak. Jika lendirnya putih seperti nanah atau seperti ingus, ini bahaya. Jika dia keluarnya setiap 21 hari sekali, aktivitas hormonal birahi sebenarnya jalan, tapi dalam kondisi rahim itu ada infeksi. Tapi jika lendir ini keluar tidak rutin atau ngawur ya keluarnya, ini rahim sudah bermasalah. Oke, semoga bisa mencerahkan. Pertanyaan ketiga, bos saya dari Lampung. Apa Saiful? Apa ciri sapi kekurangan mineral, dan bila sapi indukan kekurangan mineral, apa susah birahi? Saya jawab dulu. Bila sapi kekurangan mineral dan nutrisi sehingga body condition score turun, sehingga nutrisi kurang, sehingga hormonal tidak berjalan, dia akan susah birahi. Lalu pertanyaan sebelumnya, ciri sapi kekurangan mineral, jalan mekekeh atau dingklang, perototan gemeter, gigi menggeletak, semakin lama semakin kurus, susu tidak terproduksi dengan baik, malas berdiri, dan cenderung deprok. Oke, pertanyaan selanjutnya, Yudi Putra, salam beras-beras. Dok, kalau sapi induknya pernah broyong, apakah nanti anaknya juga broyong? Tidak, broyong adalah kasus individual. Kasus karena robeknya penggantung uterus. Bisa karena anak terlalu besar, bisa karena tekanan terlalu besar, miring ke bawah, bisa karena sapi ini karakternya banyak minum banyak makan. Tapi bukan berarti sapi nggak boleh dikasih banyak minum banyak makan, ya. Dan ini tidak menurun ke anak. Oke, kita lanjutkan dari Rafa Gerul. Dok, sapi saya di IB habis 25 hari ngeluarin lendir sedikit. Terus pas di 1 bulan ngeluarin sedikit lagi. Apa itu minta IB lagi? Wah, ini 25 hari. Jenengan pastikan deteksinya masa preestrus dihitung apa ora. Masa preestrus itu adalah masa 1 sampai 3 hari. Ini gejala prabirahi. Mulai celingkrak-celingkrik, mulai keluar lendir tapi sedikit. Nah, puncak birahinya hari keempat biasanya. Jadi kalau ini dihitung maka 25 hari itu ya birahi. Tetapi paling enak jenengan titeni tunggu 3 bulan atau 90 hari dari jenengan kawin suntik. Jenengan nggak yakin, panggilkan mantri atau dokter, minta dilakukan pemeriksaan kebuntingan. Oke? Rafa Gerul sudah. Sekarang Nurlela Ella, Pak Dokter, selain mineral boleh gak premik dikasihkan ke betina darah atau indukan ataupun yang sedang bunting? Mohon infonya. Boleh berikan sesuai anjuran, tapi jangan kebanyakan. Ya, untuk induk bunting disarankan di atas 6-7 bulan baru diberikan mineral. Untuk induk darah silakan, tetapi jangan kebanyakan, ikuti anjuran kemasan. Kenapa? Jika kita memberikan mineral sejak muda atau terlalu memanjakan kebutuhan mineral, ya, mak tubuh akan dimanjakan sehingga tubuh merasa selalu tercukupi oleh kalsium, magnesium dan lain-lain, sehingga tubuh tidak membentuk kalsium, tidak menyimpan deposit itu di tulang panjang, sehingga persediaan kalsium yang memang sudah termanjakan ini tadi di dalam tubuh itu minim. Sehingga pas kita kehabisan, pas dia bunting, pas dia menyusui, pas tidak diberikan mineral, ambiar. Tapi intinya ikuti saran dan anjuran yang ada di kemasan premik atau mineral. Mineral dan premik sama, hanya beda apa ya istilahnya ya. Premik adalah salah satu kemasan dari mineral. Oke, kita lanjutkan. Zainal Arif, bos saya mau tanya, sapi saya bunting 9 bulan 15 hari, gak keluar-keluar padahal susunya udah melorot. Sabar bos, ada yang sampai 10 bulan. Oke. Ratno Suratno, salam beras-beras Pak Dokter, siap, selalu monitor. Oh ya, pertanyaan saya, bintik bintul pada Pak Dokter, sebelum memberikan respon tolong beri penjelasannya. Oke, Pak Bos, gini, bintil-bintil atau kutil. Kalau bintil-bintil itu bisa karena digigit parasit, kutu, tungau, ya, atau reaksi alergi dari gigitan lalat atau nyamuk.
Tetapi kalau itu kutil gede-gede itu secara umum kita biasanya menyebut sebagai skin papilloma atau tumor. Yang seperti apa? Nek menyeluruh dan halus itu karena parasit atau jamur, ya. Tapi kalau bentil, di mana ada bentil di kaki, di mata, ada kayak bulat-bulat kayak klepon gitu, itu papilloma. Oke, Mas Ratno, semoga bermanfaat. Arif 96. Sapiku kalau sore tak kasih bediang, kok sering batuk dok, apa ada indikasi penyakit? Dan kalau jeruk istirahat sering gayemi keluar air liur. Yo gayemi keluar air liur normal bos, karena memang tujuannya gayemi itu memang keluar air liur. Cuman kalau batuk mungkin pengaruh diang, karena memang sebenarnya diang ini saya orang yang tidak setuju penggunaan diang. Karena yo kalau terhirup sapi secara umum juga sangat beresiko Pak Bos. Tetap karbon dioksida, karbon monoksida juga beracun ya. Namanya juga arang masuk ke dalam paru-paru, oke? Karbon. Maulidin, Pak Dokter, apa benar sapi kalau dikasih tetes tebu tulangnya keropos? Terima kasih boten, selama diberikan secara tepat dan sesuai anjuran kemasan. Setiawan Indonesia mau tanya, dok, sapi bunting apa boleh dikasih tetes tebu? Boleh, selama tidak terlalu banyak, tetapi hati-hati. Tapi jika ada nutrisi lain, mineral, rumput, comboran, lainnya konsentrat, itu tetes tebu tidak diberikan, tidak apa-apa. Andik Carlito, dok, gimana supaya sapi lahirnya tidak sungsang? Supaya lahirnya tidak sungsang, hamil ke 6 bulan jangan terlalu kenyang, berikan gizi dan sering diumbar bos, dan jangan melorot ke belakang. Gunung Kidul hadir dari Sidik New. Dokter, mau nanya, ini sebaiknya pedet dikasih obat cacing nomor berapa? Jika dalam keadaan sehat diberikan dalam usia 2 bulan. Tapi pedet usia 1 bulan, induk yang dikasih obat cacing. Koko GLB, salam beras-beras dok, salam beras-beras. Salam ngaret dari Blora. Siap dok, mau tanya, kalau pedet sekitar umur 6 bulan dikasih letek kopi atau ampas kopi itu bagus apa tidak buat pertumbuhannya? Tolong penjelasannya. Orang usah dikai letek kopi bos, kasih rumput aja sama obat cacing dan vitamin. Oke? Pertanyaan selanjutnya, Najwa Channel, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, apa singkong bisa difermentasi? Kalau hanya dipotong-potong tanpa dikupas kulitnya, sebaiknya dikupas kulitnya dan dilakukan fermentasi. Yang perlu diingat dari singkong adalah singkong mengandung asam sianida. Jangan diberikan dalam jumlah banyak karena menyebabkan keracunan. Singkong mengandung karbohidrat tinggi. Jangan diberikan dalam jumlah banyak secara mendadak karena akan menyebabkan kembung. Jadi jika ingin menggunakan singkong, silakan dimasak dulu, dijemur dan dilakukan fermentasi. Oke? Singkong salah satu makanan yang cukup beresiko jika kita memberikan secara banyak dan secara mendadak. Oke? Nah sobat channel, semoga bermanfaat. Pertanyaan terakhir, cewek elek. Dok, sapi kula pendak pon kula pendak pon kula ibe kok pendak jarak 7 hari nyuwun bojo malih. Niku pripun nggih, napa kemungkinan niku tasik saged bunting? Periksakan bos, kalau siap 7 hari udah tidak normal dan kemungkinan itu mengalami nimfomania. Nimfomania itu ingin kawin berulang-ulang, hormonnya terlalu tinggi. Periksakan di dokter apakah memang ada masalah, lalu jenengan minta diobati sampai sembuh. Tapi prinsipnya jenengan evaluasi sapi ini kurus atau gemuk. Kalau kurus juga digemukin dulu. Intinya yang mau breeding adalah kesehatan, kebersihan kandang, dan jangan sampai ada infeksi rahim dengan cara treatment postpartus ketika setelah melahirkan. Yang kedua, perbaiki nutrisi. Itu saja bos. Poinnya itu untuk sukses breeding. Lalu silakan dibaca, ada tentang 8 kesalahan peternak tentang inseminasi dan 5 kunci sukses kawin suntik buatan. Ada juga 4 kunci sukses inseminasi buatan di video-video saya. Oke, Laskar Ngarit itu tadi 17 atau 18 pertanyaan dan konsultasi dari Laskar Ngarit semua. Semoga bermanfaat. Tolong saya dibantu like, subscribe, komen, dan silakan share video ini supaya informasi ini bisa diterima oleh rekan-rekan semua. Terima kasih Laskar Ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.